Harap kerja semuanya semangat. Mohon jangan berisik. Ya. Mohon jangan berisik. Mohon jangan berisik. Tenang. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Jangan berisik. Awas. Jangan berisik. Jangan berisik. Gila, pen Habib Bahar banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Habib Bahar. Saya mohon duduk yang rapi. Kalau pengen dengar guru kita memberikan mutiara ilmunya, duduk yang rapi, kita dengarkan. Duduk yang rapi. Kalau nggak duduk yang rapi, udah cuma gini doang. Duduk yang rapi. Duduk. Alhamdulillah ketemu langsung dengan Habib Bahar. Asli nih. Geser ke sana biar yang sana bisa lihat. Ini. Laskar duduk. Laskar duduk semua, duduk. Nggak kelihatan itu. Ini duduk di belakang. Ayo semua diam. Ini udah jam 3. Ini udah jam 3 pagi. Kalau nggak ada yang diam, saya pulang. Tiga bulan yang lalu saya ceramah di daerah Tangerang, ada 7 tempat. Yang 2 tempat saya tinggalkan. Saya lagi ceramah, saya bilang jangan ribut, masih ribut. Saya bilang lagi jangan ribut, masih ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya orangnya. Tapi ngambek bukan ngambek. Takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm. Untuk memuliakan, untuk mengutamakan ilmu. Itu orang rame ribut kayak konser, kayak mau nonton dangdut. Kalian bikin saya tontonan, hah? Datang di sini mau ngaji atau mau apa? Mau ngaji gak? Kalau mau ngaji diam, kayaknya orang yang ngaji. Saudara-saudara, saya minta tolong diam, saya nggak bakal lama dan saya mohon maaf terlambat. Tadi saya perjalanan 6 jam.
Semalam saya ceramah di Jampang Surade sama Jampang Sigaranten. Dari Jampang Sigaranten saya ke sini. Tadi saya jalan jam 8. Jam 8 malam jalan, baru sampai jam 3. Bayangkan berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam. Dan saya 3 hari belum tidur. Jadi saya minta tolong, jangan ada ribut. Itu duduk coba, yang di belakang nggak kelihatan. Saya tanya sekali lagi, siap ngaji? Siap. Yang di atas, siap ngaji? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultan, al-wadihil burhan, al-mabsut fi wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar ajaza ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, aparat pemerintah, wabil khusus kepada segenap panitia peringatan apa itu? Peringatan Muharram tahun baru Hijriah, ya? Peringatan tahun baru Hijriah Muharram. Pada seluruh panitia, wabil khusus jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, berbicara tentang tahun baru Hijriah, berbicara tentang tahun baru Muharram, di dalam kitab Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, diceritakan bahwasanya orang jahiliyah sebelum adanya Nabi Muhammad, sesudah adanya Nabi Muhammad, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sampai di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pada tahun pertama beliau menjabat sebagai khalifah, itu di umat Islam tidak punya tahun. Paham? Jadi umat Islam tidak punya tahun. Yang dipakai kalender Komariah berdasarkan bulan. Ya, mereka tahu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Safar awal, Safar akhir. Jadi Muharram itu disebutnya Safar awal gitu. Ada Ramadan. Nah, setiap bulan itu ada nisbatnya, ada penyandaran. Contoh Ramadan. Kenapa kok disebut Ramadan? Itu asal dari kata Ramadan, artinya panas, hawanya panas, cuaca panas. Kalau Ramadan di Mekah, di Madinah itu panas. Ada lagi Syawal. Kenapa kok dinamakan Syawal? Diambil kata Imam Ibn Mandur dalam kitab Lisanul Arab, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Karena kalau bulan Syawal itu di Arab sana, onta betina mengangkat ekor sebagai tanda tidak mau nikah. Nah, terus kapan adanya tahun baru bagi umat, tahun umat Islam ini adanya kapan? Adanya dibuatnya
setelah Khalifah Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua. Ini kita ngaji ya. Saya tanya, tahun umat Islam punya tahun semenjak kapan? Pada masanya siapa? Jawab sama-sama. Pada masanya siapa? Umar bin Khattab. Pada masa jabatan keberapa? Jabatan kedua. Ini ilmu ya, nanti bawa pulang ya. Lah terus Beb, mereka menamakan tahun dengan apa? Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, Nabi Muhammad lahir dinamakan tahun apa? Tahun apa? Atau Amul Fil. Wa summiya 'ama wiladatihi 'Amul Fil li'anna Malikal Habasyah jaa ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun 'adim. Dinamakan summiya, dinamakan ama tahun wiladatihi, kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Amul Fil, dinamakan tahun gajah. Lianna, karena Malikal Habasyah, Raja Habasyah, jaa ilal Makkah, datang ke Makkah, lihadmil, untuk menghancurkan Ka'bah, wa kana fihi filun 'adim, dan bersama rombongan mereka ada gajah-gajah yang besar. Nah, pada tahun itu kejadian terbesar, datangnya Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, makanya tahun itu dinamakan tahun gajah. Paham? Jadi tahun itu pada zaman itu, setiap tahun itu dinamakan berdasarkan kejadian yang paling besar, peristiwa yang paling besar pada tahun tersebut. Di zaman Rasulullah ada Sanatul Amri. Kenapa dinamakan Sanatul Amri? Karena pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan untuk melawan, untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Izmi, yang dimana Nabi Muhammad diizinkan pada tahun itu untuk hijrah. Ada namanya Sanatul Tamhis. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Allah memberikan pengampunan yang banyak bagi umat Nabi Muhammad. Ada namanya Sanatul Zilzal. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut adalah gempa bumi. Ada namanya Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena pada tahun tersebut kejadian terbesar, Mekah itu banjir, kemudian ada beberapa bagian Ka'bah yang copot, kemudian dibenarkan, direnovasi. Paham ya? Jadi pada dari zaman sebelum Rasulullah sampai Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar di tahun pertama, itu nama tahun mereka menamakan dengan sesuai kejadian atau peristiwa terbesar. Contohnya beginilah, kalau kita mau pakai di zaman sekarang. Tahun kemarin 2022, kejadian terbesar apa? Ayo apa? Sambo. Berarti tahun 2002 kemarin bisa dinamakan tahun tahun 2023. Kejadian terbesarnya apa? Apa? Berarti tahun Zaitun. Si anjing Panji Gumilang. Paham ya? Paham gak? Jadi setiap tahun dinamakan sesuai dengan kejadian terbesar pada tahun tersebut. Paham ya? Nah, terus di zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada tahun kedua beliau menjabat,
beliau menulis surat untuk Abu Musa al-Asy'ari. Untuk siapa? Abu Musa al-Asy'ari yang ketika itu menjabat sebagai gubernur. Akhirnya saudara-saudara, gubernur Basrah ketika itu. Qala Abu Musa al-Asy'ari ja'a ilaina kitaban min Amiril Mu'minin maktubun fihi Sya'ban wa lam nadri ayu syai'in na'mal ahwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-'am atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa al-Asy'ari, telah datang kepada kami sepucuk surat dari Amirul Mu'minin dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan karena di situ tertulis bulan Sya'ban, tidak ada tahun. Kami nggak tahu apakah ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan, karena tidak ada tahun. Kirim surat ke Umar bin Khattab. Setelah kirim surat, akhirnya istasyaru Umar ma'al ashab. Sehingga Umar bermusyawarah bersama para sahabat. Ini biar kalian tahu sejarahnya Hijriyah. Karena kita acaranya acara tahun baru Hijriyah. Ya, harus paham. Ya, harus paham sejarahnya. Mau paham? Mau paham? Dengarkan baik-baik. Mau paham. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan para sahabat. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun baru? Kalau tahun untuk apa? Kata Sayyidina Umar, dha'ul linnas syai'ul ladzina ya'rifunahu. Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengetahui. Maksudnya apa? Bikin tahun buat umat Islam. Ada yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam kita awali daripada hari kelahiran Nabi Muhammad, berarti bulan Rabiul. Ditolak. Kenapa? Takutnya kalau diambil dari tahun kelahiran bulan lahirnya Nabi, kita bisa mengkultuskan Nabi Muhammad sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Da'mad da'atun nasara lin nabiyihim. Paham? Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil tahun baru, kita ambil awalnya dimulai dari hari wafatnya Nabi. Ditolak. Jangan. Kalau diambil dari wafatnya Nabi, nanti akan jadi amul hazan, tahun kesedihan nanti. Orang-orang bersedih nanti. Ada lagi, bagaimana diambil ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi bu'itsar Rasul, ketika beliau diutus menjadi Rasul. Ditolak. Dari semua pendapat yang disepakati adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Dha'ul nas, letakkan bagi manusia tahun, ambil min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia tahun, ambil dari mulai kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Berarti dari mulai kita dari Mekah kita ke Yasrib atau dikenal dengan Madinah. Nah, pindahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu namanya apa? Yang keras namanya apa? Namanya apa? Makanya dinamakan tahun baru Hijri. Paham? Udah paham ya? Pahamnya maksudnya ya? Iya, jelasin begitu dong. Jangan ngomongin nasab goblok. Emang gak ada ilmu lain selain ilmu nasab? Paham? Nah, makanya berarti kita harus hijrah. Nah, apa itu hijrah? Mau tahu? Mau tahu? Di sini banyak santri kan? Santri salaf kan? Kalau santri modern nggak suka saya. Santri salaf, siap ngaji? Siap ngaji? Ikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Berkata Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumi. Ayo di atas ikut ngaji, kenapa lemas kalian? Saya perjalanan 6 jam kemari, kalian cuma duduk di sini, saya jalan mobil begini. Tapi saya tetap semangat, ini kan lemas semua. Semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau. Qala, beliau berkata, al-hijrah intiqal min maudi ila maudi. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa qasdu, dan menyengajai, dan punya maksud, dan punya tujuan. Tarkul awal, meninggalkan tempat yang pertama. Itharon lisani, menuju tempat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Qurtubi, hijrah itu adalah meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dia punya tujuan, dia punya maksud, dia sengaja pengen hijrah dari dari Serang ke Pandeglang. Dia punya sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, menurut Imam Qurtubi itu bukan hijrah. Kalau nyasar, nyasar, berarti bukan hijrah. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Suyuti rahimahullah. Berkata Imam Suyuti, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumi, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmu beliau. Al-hijrah intiqal an syai'in ila syai'in. Imam Suyuti berkata, hijrah itu adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Nah, jadi kalau Imam Suyuti menafsirkan, mensyarahkan, menjelaskan hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Contoh gini, ini tisu, ini kan sesuatu nih. Tisu ini ada di sesuatu. Sesuatu apa ini? Dipindah ke sesuatu apa itu? Berarti itu itu aja menurut Imam Suyuti. Paham? Saya mau tanya, enakan ngaji apa ceramah? Kalau ceramah kayak kemarin tuh di depan Menko Polhukam. Polisi, siapkan meter cannon kalian, siapkan senjata kalian, kami siap masuk ke dalam. Ceramah kan begitu. Kalau ngaji kan santai, enak ya. Lebih banyak dapat ilmu. Dua-duanya, jangan atur saya. Saya atur kalian, bukan kalian atur saya. Jadi malam ini kita saya lemas sekali. Anggap aja saya buka kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita ngaji? Jadi begini, anak kasih tahu ke orang. Kalau ceramah doang,
Sini, satu orang yang bodoh, yang goblok, yang nggak tahu apa-apa, suruh ikut saya 1 minggu aja. 1 minggu ikut saya. Apalin hadis 10, ayat Quran 10, tarikh 10, siar 10, udah bisa ceramah. Beda dengan muallim. Orang yang ngaji, orang yang bisa ngajar, udah pasti bisa ceramah. Tapi orang yang bisa ceramah belum tentu bisa ngajar. Coba yang ustaz Supermi itu. Tahu Ustaz Supermi? Mondok nggak pernah. Ustaz instan. Belajarnya lewat Google. Setiap ceramah ngelawak, lucu, bawa ayat 1, 2. Gak pernah belajar kitab kuning, gak pernah belajar fikih, usul fikih, ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, hadisul ahkam, syarah hadisul ahkam, nahwu, i'rab, i'lal, insya, balaghah, bayan, ma'ani, mantik, arud, munadharah, mujadalah, hadis, mustalah hadis, takhrij hadis, tarjih hadis, ilmu tarjih wa ta'dil, lughah, muhawarah, munadharah. Terus mau langsung bisa ngajar? Nggak bisa, harus pelajari dulu itu semua. Kita orang, saya mondok hampir 11 tahun, hampir 20 tahun saya mondok. Makanya kalau ceramah, ya sini satu orang preman saya didik 3 hari bisa ceramah. Jadi penceramah belum tentu bisa ngajar. Tapi kalau orang muallim, mudarris, muaddib, seorang pengajar, dia udah pasti bisa ceramah. Paham? Jadi saya tanya, mau ceramah atau mau ngaji? Berarti slow aja gitu ya. Itu orang suka mancing-mancing gitu. Nanti yang masuk penjara bukan kalian, saya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid, Al-Hijrah, hijrah itu tarku diyarahum, siapa orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, in khafal fitnah, in khafal fitnah wal ittibari, karena menjaga atau takut dari fitnah, kerusakan, penindasan, fidatillah, yang dimana hijrahnya karena Allah Ta'ala. Jadi menurut Imam Mujahid, hijrah itu orang yang sumama di sini nih pada rincang, maksiat di mana-mana, tempat pelacuran di mana-mana, aliran sesat di mana-mana. Dia pengen menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak cucunya, maka dia pindah. Contoh dia pindah ke Pandeglang atau pindah ke Cilegon. Ini perumpamaan aja, paham? Nah, berarti dia orang yang paham? Itu baru 3 yang saya kasih itu. Imam Qurtubi, Imam Suyuti, Imam Mujahid. Kalau saya mau terusin, ada sekitar 39 ulama. Mau? Kasihan, kalian gak kasihan sama saya. Intinya saja, sebaik-baiknya, paling benarnya, paling sohehnya pengertian hijrah adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah paling benarnya pengertian hijrah. Paham? Paham? Itu paling benar yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Orang-orang yang dimana menjaga kedua matanya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga kedua matanya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, menjaga kedua telinganya daripada mendengarkan fitnah, mendengarkan namimah, mendengarkan riba, mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahnya dari dusta, dari bohong, dari fitnah, dari riba, menjaga tangannya daripada merampas hak orang, mencuri, merampok, melebihkan timbangan dalam berdagang, menjaga perutnya daripada masuk makanan-makanan syubhat, apalagi makanan-makanan haram, menjaga kedua kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram, menjaga kemaluannya untuk melakukan perkara yang haram, zahir dan batin, menjaga hatinya daripada hasud, iri, dengki, ria, sombong, ujub, bangga diri. Orang-orang yang meninggalkan perkara itu semua, itulah orang-orang yang berhijrah. Jadi kalau saudara-saudara meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan maksiat, berarti kalian bisa disebut muhajir, orang yang berhijrah. Sebagaimana disampaikan oleh besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, ayo kita hijrah. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kemiskinan, hijrah dari miskin menuju ke kaya. Loh, kok bisa ke? Iya, umat Islam harus kaya. Biar apa? Biar nggak disepelein. Betul? Betul. Itu ada foto Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika saya lihat foto beliau, saya teringat kisah beliau. Beliau ini terkenal kalau pakai pakaian bagus. Nggak ada Syekh Abdul Qadir Jailani pakai pakaian sobek-sobek, nggak ada. Pakaiannya bagus, naik di atas kuda. Suatu saat ketika beliau sedang pakai pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, indah, megah, di atas kuda, ada seorang Yahudi yang dimana Yahudi tersebut berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani, bukankah nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Bukankah dunia penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorga bagi orang-orang kafir? Tapi kenapa kebalik? Engkau kaya raya, engkau masyhur, engkau tenar, pakai pakaian mewah. Sedangkan aku yang kafir, aku pakai pakaian compang-camping, aku jadi pengemis." Akhirnya dipanggil Abdul Qadir Jailani, "Sini kamu. Kalau masih ada yang ngomong lagi, saya pulang." Ini terakhir, saya bilang. Ada yang ngomong, saya pulang. Syekh Abdul Qadir ini panggil ini Yahudi. Dipanggil ini Yahudi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kan beliau itu kalau pakai gamis, ya, kalau pakai jubahnya itu panjang sampai sini. Beliau kasih lihat ke ini orang Yahudi. Coba kau lihat, ada apa dalam kantong jubahku? Dibuka. Begitu dibuka, ini Yahudi takjub, heran. Apa yang kau lihat? Aku melihat engkau sedang berada di satu tempat yang dimana tempat itu tidak pernah aku lihat sebelumnya. Tempat yang sangat-sangat indah. Engkau memakai pakaian yang sangat indah. Kata saya begitu Jailani, coba kau bayangkan pakaian yang aku pakai, yang kau lihat di dalam kantongku, dengan pakaian yang aku pakai sekarang. Maka pakaian yang aku pakai ini
bagaikan pakaian apa? Kalau aku bandingkan pakaian yang kau pakai, yang aku lihat di dalam jubahmu, tempat yang begitu indah dan pakaian yang begitu indah, maka pakaian yang kau pakai ini nggak ada apa-apanya, bagaikan pakaian penjara. Sekarang kau lihat kantong sebelah kiri, dia lihat kantong sebelah kiri, kaget. Kata saudara sekalian, apa yang kau lihat? Aku melihat aku sedang berada di tempat yang sangat mengerikan. Aku sedang berada di tempat yang penuh dengan api. Pakaianku nanah, pakaianku api, pakaianku rantai. Kalau kau bandingkan pakaianmu yang kau lihat di dalam sini dengan pakaian yang kau pakai sekarang, maka pakaian yang kau pakai compang-camping ini, kau rasa bagaikan apa? Ya aku rasa bagaikan pakaian surga. Paham? Paham nggak maksud ceritanya tadi? Itu keramat yang saya begitu terjadi. Jadi kita ini, makanya saya heran kalau ada orang bilang Habib Bahar kok gaya hidupnya begitu mewah, Habib Bahar mobilnya banyak, ada 13, Habib Bahar stylenya. Terus saya pakai baju compang-camping gitu. Ya. Terus saya ceramah harus pakai odong-odong. Ya. Zuhud, tahu zuhud? Tahu zuhud gak? Iya, tapi pernah dengar kata zuhud kan? Zuhud, warok, pernah dengar kan? Zuhud itu, warok itu bukan pakai baju jelek, bukan pakai baju compang-camping, bukan itu. Zuhud itu mengosongkan dunia, mengosongkan hati dari dunia, dari harta, pangkat, jabatan, ketenaran, popularitas, tahta, kekuasaan, mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah kaki. Itu namanya zuhud. Jadi orang muslim haruskah? Orang muslim haruskah? Harus kaya. Bukankah Nabi Muhammad berkata, kadal fakru an yakunal kufra. Hampir-hampir kemiskinan, kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Hampir-hampir orang yang fakir itu hampir mendekati kepada kekafiran. Coba kau lihat zaman sekarang di daerah-daerah terpencil, berapa banyak orang-orang Islam yang susah, yang fakir, iman mereka bisa dibunuh dengan Indomie 1 kardus. Mereka tinggalkan Allah, tinggalkan Islam demi Indomie 1 kardus, demi amplop 100.000, demi beras 1 karung. Kenapa? Karena fakir. Nabi Muhammad gak pernah salah. Kata Nabi tadi apa? Hampir-hampir kefakiran bisa membuat terjerumus kepada kekafir. Banyak gak terjadi sekarang? Banyak gak? Makanya hijrah dari miskin kepada kafir. Hijrah dari maksiat kepada taubat, dari maksiat kepada taat. Beb, dosa saya banyak. Sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, saudara-saudara. Jadi hijrah dari maksiat menuju taubat, dari maksiat menuju taat. Hijrah dari apa? Dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari bodoh. Jadilah kalian orang yang pinter, orang yang alim. Biar apa? Biar nggak bisa dibodoh-bodohin. Orang sekarang yang pinter aja bisa dibodoh-bodohin, apalagi yang bodoh. Kan begitu. Hijrah dari bodoh menuju biar apa? Biar nggak bisa dibohong-bohongin. Habaib itu tidak ada. Goblok. Ada nggak Ustaz Kiai ngomong gitu? Ada nggak? Kenapa orang
Pada Richeng lemas. Takut enggak? Takut? Hah? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Yang bikin tesis ilmiah itu namanya siapa? Siapa yang keras? Siapa? Ima. Ada yang nanya ke Imat begini, Kiai, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Tidak ada. Tidak ada gelar Habib dalam Islam. Justru gelar Habib itu dipakai oleh orang-orang Yahudi yang dimana mereka menganggap diri mereka sebagai Habibullah, kekasih Allah. Jadi Islam tidak ada dalam Islam. Sekelas kiai berani ngomong tidak ada istilah Habib dalam Islam. Sekarang saya tanya, Habib itu bimaknal mahbub wal muhib. Habib itu artinya dicintai atau mencintai. Berarti kalau ada yang dicintai, berarti orang itu Dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah yuhibbus sabirin, Allah yuhibbu kada. Allah mencintai orang-orang yang taat, Allah mencintai orang-orang yang sabar, Allah mencintai orang yang bertakwa, Allah mencintai orang-orang yang tawabin, orang yang bertaubat. Allah mencintai. Berarti orang yang dicintai tersebut adalah kalau orang yang otaknya, pemikirannya luas. Kalau otaknya dangkal, ya dia cuma cari Habib yang di Al-Quran, lafaz Habib yang ada di Al-Quran, ya cuma itu yang Yahudi mengaku sebagai Habibullah tadi. Yang kedua, ini hadis. Perhatikan, saya jawab langsung. Ini hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, habata alayya Jibril. Faqala Jibril, ya Muhammad, inna Allah yuqri'uka salam. Faqala ya habibi. Apa kata Rasulullah? Jibril datang kepadaku dan Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu. Dan Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku. Habib bukan. Satu hadis. Hadis yang kedua, habata ilayya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Faqala Jibril, ya habibi Muhammad. Kata Rasulullah, telah datang kepadaku Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Kemudian Jibril berkata, wahai kekasihku Muhammad. Ada nggak kata Habib di situ? Ada nggak kata Habib di situ? Kita kalau marhabanan, ayo semuanya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Ya Habib, ada nggak ya Habib? Mulai sekarang bilang sama Iman, kalau marhabanan jangan pakai ya Habib. Sebab kenapa? Dia yang ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Betul? Orang kayak begitu pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Pintar apa goblok? Nerakan Banten siap. Betul? Betul? Nah, coba bayangkan dia bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Coba kalian bayangkan. Imam, kau bilang Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Haram.
Berarti pantas nggak lidah kotornya dia untuk mengucapkan Muhammad Habibullah? Pantas nggak? Pantas nggak? Jadi orang kok goblok banget, heran saya. Hah? Ngaji di mana? Gorong-gorong bagaimana ngaji? Apa muridnya Pak Jigo Milang? Yang kedua, Kiai, apa hukumnya memanggil dengan sebutan Habib? Apabila orang yang dipanggil dengan sebutan Habib itu bisa membuat dia bangga diri, ujub, riya, itafakhra bil ansab, maka hukumnya haram. Ketahuan banget nggak bencinya sama Habib? Banget. Ketahuan banget nggak? Coba kalian nanya ke saya, Beb, apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Habib? Tanya, bareng-bareng, 1, 2, 3. Saya tanya balik, apa hukumnya memanggil seseorang dengan sebutan Ustaz, dengan sebutan Kiai, dengan sebutan Abuya, dengan sebutan Mama, dengan sebutan Ajengan? Apa hukumnya? Udah begitu aja jawabannya, kita bolak-balik aja lah. Harusnya ngasih jawaban itu yang insaf, yang tawasud. Kalau jawaban begitu kan kelihatan banget bencinya sama Habib. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini uruf, tahu uruf? Uruf, adat istiadat yang sudah secara merata. Ayo saya tanya orang Banten, saya tanya orang Serang, anak cucu Nabi di Indonesia, urufnya, kebiasaannya dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Mau yang bodoh dipanggil siapa? Mau yang pinter? Mau yang jelek? Mau yang ganteng? Mau yang miskin? Mau yang kaya? Mau yang kecil? Mau yang muda? Mau yang tua? Dipanggilnya siapa? Kenapa? Karena udah menjadi uruf, udah menjadi kebiasaan. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Contoh di Al-Quran. Di Al-Quran emang ada zakat fitrah harus pakai beras. Ada nggak? Sehingga yang dipakai adalah adat. Kebiasaan masyarakat setempat itu makanan pokoknya apa? Kalau makanan pokoknya gandum, zakat fitrahnya pakai gandum. Kalau kebiasaannya adatnya pakai beras, ya pakai beras. Kalau kasih jawaban itu jangan bikin bodoh umat, kasihan. Iblis, tahu iblis? Iblis itu tugasnya untuk menghilangkan iman dari hati orang-orang yang beriman. Nah, sekarang mulai banyak muncul ya, iblis bersorban, bukan ustaz. Iblis pakai imamah, pakai rida, tapi ingin menghilangkan. Masih mending kalau dia mau menghilangkan cinta. Ini enggak, dia mau menghilangkan keyakinan, mau menghilangkan keyakinan dan kepercayaan umat bahwasanya keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu tidak ada. Yakni habaib di Indonesia itu enggak ada. Coba bayangkan, sampai segitunya hasutnya, irinya. Semua itu kenapa? Semua itu timbul karena hasut. Saya tahu, bukan nggak tahu. Saya tahu si Iman itu dia hasut, iri, dengki, kasihan. Makanya di otaknya dia itu tiap hari bahar bismil, bangun tidur bahar bismil.
Kan dia kan bilang, saya membuat tesis ilmiah ini karena dengan adanya oknum Habib yang pernah berkata di persidangan, Muhammad kakekmu atau kakekku. Itu kan aneh ngomong. Iman, sebut aja nama saya, Iman. Kenapa kok gak berani sebut nama saya? Padahal waktu di persidangan itu, saya menyebut itu saya menukil kata-kata Imam Ali Zainal Abidin. Makanya Iman, nonton yang bener. Saya praktekkan apa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Muhammad, ya Yazid, Muhammad jaddak au jaddi. Lau qulta Muhammad jaddak faqad kadabta. Imam Ali Zainal Abidin dulu pernah bilang kepada Yazid, wah Yazid, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau kau bilang Muhammad kakekmu, maka kau telah berdusta. Dan kalau kau bilang Muhammad kakekku, kenapa kau bantai ayahku? Saya tesis ilmiah saya karena ada Habib yang selalu kalau ceramah ngomong, dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Ya emang dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Saya tanya, kalian orang mana? Bangga nggak jadi orang Padang Lincang? Bangga nggak? Jadi orang Banten, bangga nggak? Bangga nggak? Andaikan kalian jadi Habib, andai kalian cucunya ulama, bangga nggak jadi cucu ulama? Bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau kalian jadi cucunya Nabi Muhammad? Bangga nggak? Bangga nggak? Pantas nggak kalau kalian ngomong di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah? Hah? Mengalir darah keberanian, mengalir darah para pejuang, sehingga selama darah ini masih mengalir, selama itu kami akan berada di barisan paling depan, membela rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma sama Iman nggak dibawa itunya, belakangnya. Ini bawa cuma dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kepet.